أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم Kita sampaikan terima kasih kepada yang tamunya yang bos yang mengadakan acara ini tahunan ya. Saya yang mana adik di pemilihan materi terkait yang menjaga segala jadi sebelum pulang dari sukses jangan juga saya dari materi itu di tentang sukses itu cara-cara umum yang sukses itu bisa kalau cara sukses itu mungkin suci secara fisik maupun secara musik. Tapi sebelum masuk saya akan awal dulu terkait dengan ibadah puasa Ramadan. Jadi saya akan mencoba mengawali dulu yang ada yang sudah mengenal dari beberapa ustaz yang sudah menyampaikan di ceramah tarawih di sebelumnya bahwa kalau kita melihat puasa itu menurut Imam Al-Ghazali, jadi ada puasa yang itu dan puasa tanpa awal. Jadi puasa itu hanya sekedar makan minum. Kalau menahan yang sudah bersuami menahan dari bersuami istri disiapkan. Itu puasa yang tentunya akan berubah mudah. Kemudian puasa terus tidak hanya sekedar menahan lapar dari Anda, namun sudah mulai ini kan tandanya dari lisan, dari pandangan, juga bisa benar. Nah, terkait dengan ini ada ulama Sufyan As-Sauri, ulama di masa saya pernah mengatakan bahwa waktu mengulang puasa ini adalah Rasulullah Malik. Artinya bahwa ada 5 perkara yang hilangkan pahala yang terkait puasa, yaitu mencuci, mencoba, berjumpa dusta dan memandang misalnya. Nah, mungkin bisa artian introspeksi ya, kita sendiri ya. Ketika kita itu belum bisa menghindari hal-hal 5 perkara ini, kita bisa baca bahwa puasa kita masih sangat berpuasa dalam awal atau waktu kita serta dapat kita ini negosiasi yang itu termasuk lopek ketika kita kuis, ketika kita UTS, ujian, itu ketika kita tidak bisa menghindari. Jadi ya karena kita itu sekarang lagi belum ada beberapa kuliah karena ketika ada tantangan kita itu tidak ada sejarah dan berusia, kemudian tidur kita kurang sehingga kita dihadapkan pada usia yang kita benar-benar harus bisa berjalan dulu. Nah karena kita akhirnya teman-temannya konten kita belum konten. Nah inilah yang tantangan ini. Jadi kita baru tahu di level puasa itu biasa. Kemudian berikutnya adalah tingkatan puasa ini adalah puasa yang diikuti Pak suruh kami dari tidak. Oh boleh, itu lainnya itu 14-12 saya. Di sini ya tadi jangan tidak masuk malaikat di sini. Di orang yang tidak atau kami. Jadi pada mereka pada puasa ini adalah ikhlas mengorbankan sejauh jiwa dan raga serta harta hartanya
Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghadapkan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla.
yang saya di itu ada satu materi tim kalian yang disingkat juga yang aktif dan orang itu yang biasanya untuk yang masyarakat itu bukan sampai kemudian untuk setrika yang bukan masih ada sedikit arahnya itu adalah suatu. Nah, itu ada satu tahapan yaitu harus perlu diaktifkan. Kenapa diaktifkan? Dia akan meningkatkan kinerjanya. Jadi ketika diaktifkan, pengaktifan juga bisa macam-macam. Ada secara fisik, ada secara kimia. Tapi esensinya waktu itu apa? Dengan pengaktifan itu bukan molekul-molekulnya. Kalau kimia itu fungsinya yang dia terhalang oleh motor jadi benar. Sehingga dia kinerjanya juga semakin tinggi, nilai ekonomisnya juga tinggi. Ketika dia sudah menjadi kartu aktif, orang itu sudah diaktifkan, tidak beraktif, secara ekonomi nilai jualnya juga tinggi. Nah, seperti pula ini yang pengaktifan itu seperti ini kita bisa juga kalau kita kaitkan dengan ujian, kalau itu pakai ujian jasmani dari bentuk itu, kemudian kita aktivasi dari kotoran kita kaitkan dengan ujian di sini kalau ujian rohani, kotoran jiwa kita rasa diri, kemudian kotoran suka, kotoran yang mempunyai jiwa kita. Dan ujian rohani melalui Ramadan ini bulan Januari kita pergi aktivasi lagi 7 bulan lagi sehingga kinerja kita juga akan meningkat kinerja. Jadi itu adalah indikator bahwa keberhasilan dari ujian klarifikasi ujian jiwa kita. Jadi anak-anak seperti itu. Saya pikir anak-anak itu juga bisa menjadi yang lain karena masalah kimia dia jadi kimia. Sehingga proses pengujian itu sebenarnya di praktikum itu yang prosesnya ada kimia pasti sudah terbiasa bagaimana pengujian air, kemudian bunga sampai dia itu dan sedang semua ekonomi sehingga dia bisa punya bus aktifnya itu bisa berkinerja dengan baik. Nah ini adalah hal-hal yang bisa Nah, di Ramadan ini banyak yang kita lakukan dengan kailap yang rasanya menghapus membersihkan yang kotoran-kotoran yang bisa kotoran dari usaha ibu amarah rasa ini kita bisa melalui sholat malam, melalui pikir, melalui sahabat. Ini yang tidak kita temui di bulan-bulan yang lain. Dari bulan Ramadan itu ada usaha yang cukup lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain. Nah ini yang perlu kita pahamkan. Jadi bulan ini kita dipaksa untuk melihat ke dalam dan mengakui kekurangan diri sebelum akhirnya memperbaikinya. Jadi sebagai media untuk muhasabah di bulan Ramadan ini, jadi apa yang sudah kita lakukan, kita bermuhasabah, introspeksi diri bahwa apa yang kita lakukan ini kita perbaiki hubungan Ramadan. Dan sebenarnya lebih mengenanya lagi adalah setelah Ramadan. Jadi benar-benar ujian ada itu setelah Ramadan. Ya, ketika ada di bulan Ramadan ini ada semangat sekali. Namun bulan Ramadan juga usia tidak bisa bertanya itu. Dan itu biasanya terima kasih. Oke. Next berikutnya adalah pensucian sosial. Jadi pensucian sosial dan ini juga selain kita itu kan ada aspek pribadi ya, pensucian jasmani, kemudian pihak rohani, anaknya pribadi. Ini adalah berikutnya adalah kita bersih kita masih tampilkan ini. Jadi kita benar-benar pikir kita lakukan tilawah tidak pernah berhenti bahkan bertambah. Tetapi kita sampai dari kita sampah-sampah yang perlu dimakan kita biasanya dengan banyak tahun itu karena semua masjid sekarang itu menawarkan makanan berat tidak hanya makanan ringan makan ringan saja sekarang makanan berat dan ekstensi disediakan. Nah ketika kita ibadah kita meningkat secara pribadi tetapi secara sosial kita lalai terhadap lingkungan kita kemudian
kemudian kata kita kita ambil dan misalkan itu adalah salah satu beban perlu kita sucikan aspek sosial kita dari bangsa dan negara. Jadi itu yang mungkin yang sedikit yang bisa saya sampaikan terhadap topik tentang bulan Ramadan sebagai bulan manusia ini. Kalau saya ringkaskan yang menjadi itu mengikuti jasmani tadi bagaimana kita mengontrol makan, kemudian aspek rohani, tapi sebagai pribadi, kemudian aspek sosial, bagaimana kita orang lain. Semoga dengan bulan Ramadan ini kita bisa integrasikan jasmani rohani sama sosial, sampai kepada kita itu harus mengatakan sampai benar-benar kita kembali ke kita jadi orang biasanya hari-raya itu kembali mimpi, di mana mimpi itu adalah berhasil menang dari manusia dari berhasil kecil. Jadi itu nanti kita langsung. Mungkin itu kita diskusi saja dari orang-orang yang kita share sebenarnya. Saya tidak saling mengingatkan, semoga apa yang baik seperti kata ini juga ada sendiri, akan lebih bisa bermanfaat pada yang bisa. Baik, saya ingin